Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Adiningsih dari Kimia 2020 UEN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum unsur-unsur yang ada di golongan 13, atau ada juga yang menyebutnya golongan boron, golongan ikosagen maksud saya, dan golongan 3L. Golongan 13 atau 3A ini beranggotakan boron, aluminium, gallium, indium, thorium, dan nihonium. Namun karena nihonium ini merupakan unsur radioaktif yang tergolong baru, sehingga tidak banyak data yang dapat diperoleh dari unsur ini. Adapun untuk unsur boron ini memiliki nomor atom 5 dengan konfigurasi elektron 2s2 2p1. Kemudian aluminium memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi elektron 3s2 3p1. Kemudian atom gallium memiliki nomor atom 31 dengan konfigurasi elektron 4s2 4p1. Kemudian atom indium memiliki nomor atom 49, memiliki konfigurasi elektron 5s2 5p1, dan thorium dengan nomor atom 81 memiliki konfigurasi elektron 6s2 6p1. Nah, semakin besarnya nomor atom ini juga sejalan dengan penambahan jumlah elektron yang menyebabkan jumlah kulit yang terisi semakin banyak, sehingga dari atas ke bawah unsur-unsur golongan 13 ini memiliki jari-jari atom yang bertambah. Kemudian kelimpahan unsur-unsur ini di alam yang pertama yaitu boron yang merupakan metaloid. Ini cukup jarang ditemui di alam tetapi sangat menarik. Nah, kenapa menarik? Di akhir nanti akan saya jelaskan alasannya, so stay tuned. Kemudian, unsur boron ini biasanya ditemui dalam senyawa boraks atau Na2B4O7 10H2O. Selanjutnya ada unsur aluminium yang merupakan logam. Ini merupakan unsur ketiga yang melimpah di alam setelah unsur oksigen dan silikon, dan biasanya ditemui dalam senyawa aluminium hidroksida yang bersifat amfoter. Kemudian kelimpahan gallium di alam lebih banyak, sebanyak 2 kali lipat daripada boron. Lalu ada indium dan thorium yang lebih jarang ditemukan, bahkan bentuk senyawanya di alam. Selanjutnya di sini ada sifat fisikanya. Nah, dari perubahan ikatan dari ikatan kovalen pada unsur boron menjadi ikatan logam pada unsur lainnya, ini menyebabkan unsur B memiliki titik didih lebih tinggi daripada unsur lainnya di segolongan. Terus titik leburnya juga cenderung menurun dari atas ke bawah, namun terkhusus unsur gallium yang memiliki titik lebur 30 derajat Celcius dapat menyebabkan mudahnya ia dalam bentuk logam cair. Kemudian densitas dari ion logam periode 5 itu cenderung meningkat. Adapun sifat atom, yang pertama energi ionisasi pertama untuk golongan 13 sama seperti golongan alkali dan alkali tanah, yaitu dari atas ke bawah trennya itu semakin berkurang. Kemudian keelektronegatifannya dari boron ke aluminium menurun, sehingga boron lebih elektronegatif daripada aluminium yang elektropositif. Aluminium menarik 13 elektron sehingga lebih mudah diputuskan daripada boron yang memiliki 5 elektron. Kemudian dari aluminium ke thorium membesar karena dari gallium ke thorium itu mengisi orbital D terlebih dahulu sebelum mengisi orbital P. Nah, orbital D ini tidak menjadi penghalang tarikan inti, sehingga tarikan inti ke elektron luar itu masih sulit dilepas. Ini mengakibatkan tren dari aluminium ke thorium itu naik. Selanjutnya yaitu pembuatan
unsur golongan 13. Sebenarnya unsur golongan 13 ini didapatkan dari pemurnian mineral atau senyawanya. Yang pertama yaitu unsur boron diperoleh dari reduksi halida dengan H2. Kemudian aluminium diperoleh dari proses Hall-Héroult atau pelarutan alumina dan elektrolisis. Kemudian unsur gallium itu merupakan produk sampingan dari proses Bayer dan resin penukar ion. Selanjutnya unsur indium itu diperoleh juga dari produk sampingan peleburan zinc dan elektrolisis. Lalu thallium itu juga merupakan produk sampingan dari peleburan biji dan elektrolisis. Kemudian terakhir nihonium diperoleh dari reaksi fusi dari bismut 209 dan tembaga 70. Selanjutnya yaitu reaksi. Unsur-unsur golongan 13 ini biasanya lebih membutuhkan suhu tinggi untuk bereaksi daripada unsur golongan alkali dan alkali tanah. Yang pertama itu ada reaksi dengan air, itu cukup lambat atau bahkan tidak sama sekali, sehingga dibutuhkan air yang panas atau bisa juga berupa uap dengan reaksi sebagai berikut. Lalu yang kedua, ketika dipanaskan dengan air yang sangat murni, semua unsur golongan 13 itu membentuk oksida dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian reaksi ketiga, semua unsur golongan 13 itu mereduksi halogen atau X2 dengan reaksi sebagai berikut. Nah, keasaman oksida itu menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oksida dengan bilangan oksidasi plus 1 atau dalam hal ini adalah thallium lebih bersifat basa daripada oksida dengan bilox plus 3. Nah, adapun kegunaan atau pemanfaatan dari unsur golongan 13 ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu unsur boron itu ada dalam alat gelas lab, ada dalam deterjen dan serat kaca. Kemudian aluminium itu dalam keseharian kita selain menemukannya dalam kaleng minuman, kemudian bisa juga dipakai sebagai badan pesawat dan juga rangka pintu. Kemudian unsur gallium karena merupakan semikonduktor, maka banyak digunakan dalam komponen elektronik dan juga ditemukan dalam termometer maupun obat farmasi. Lalu indium ada dalam layar sentuh, lalu ada juga dalam termometer dan segel vakum. Lalu thallium karena memiliki sifat toksik, ia bisa digunakan sebagai racun tikus meskipun penggunaannya saat ini agak dikurangi. Lalu yang kedua itu ada optik inframerah, dan yang ketiga biasa digunakan sebagai superkonduktor. Dan unsur yang terakhir nihonium karena masih diteliti hingga saat ini, maka penggunanya itu hanya untuk penelitian unsur radioaktif. Seperti yang saya mention di awal sebelumnya, unsur boron ini jarang ditemukan di alam, tetapi memiliki karakteristik yang menarik. Nah, kenapa nih menarik? Karena boron ini memiliki struktur yang tidak mengikuti kaidah oktet, atau dalam hal ini ada istilahnya defisien elektron atau elektron defisien. Contohnya ini ada pada senyawa di boran atau B2H6. B2H6 ini apabila dihitung memiliki total elektron 12. Padahal apabila secara struktur kita hitung elektronnya itu totalnya itu harusnya ada 16 elektron. Padahal struktur ini diperoleh dari instrumentasi FTIR dan difraksi sinar X. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini ada hubungannya dengan konsep 3 pusat 2 elektron atau 3 center 2 elektron, di mana pusat GHB yang pertama ini memiliki 2 elektron, alih-alih memiliki 4 elektron. Begitu pula pusat BHB yang kedua yang memiliki 2 elektron juga, sehingga
Total elektron dari struktur B2H6 ini ada 12. Senyawa di bahan ini biasanya digunakan sebagai agen reduksi kuat untuk kemungkinan digunakan sebagai bahan bakar roket. Lalu ada pula senyawa aluminium sulfat yang banyak digunakan sebagai pemurnian air dan juga untuk mewarnai kain. Lalu senyawa thorium ini banyak digunakan sebagai superkonduktor, di mana di gambar ini ditunjukkan sebuah magnet yang bisa diangkat oleh superkonduktor. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dimengerti, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.